Oke, scholarship case 2 data file. Ini. Sama dokumennya? Muncul nggak di screen kalian? Nggak muncul nih pasti. Gelap. Muncul nggak? Belum. Gelap. Belum, Bu. Belum. Ya. Oke, sebentar. Oke. Sekarang muncul? Nah, udah Bu. Muncul, Bu. Muncul, Bu. Oke, udah? Nah, dokumennya sama ya? Seperti yang Iya, Bu, kalian sama. pegang ya. Oke, sekarang oke. Nah, sekarang cek di PDF untuk soalnya project 2 tax pertama. Tax 1. In the scholarship, benar nggak yang itu soalnya? Benar, Bu. Project 2 tax 1 ya. In the scholarship worksheet, berarti kalian masuk ke dalam sheet worksheet ya. Kemudian in the scholarship worksheet, configure row 1 ya, row 1 so yang ketiga ya, so they are present but not visible. Nah, ini artinya ya kalian harus kata kunci. Kata kuncinya ada di mana? Scholarship. Kemudian apa lagi? Row 1 sampai 3. Kemudian kata kunci yang selanjutnya scholarship, artinya kita sekarang berada di worksheet scholarship ya. Kemudian row 1 sampai 3. Row itu artinya baris. Baris pertama sampai ketiga yang ini. Berarti kita blok dulu. Baris pertama sampai ketiga ya are present. Dia tetap ada katanya tapi tidak terlihat. Nah, ini kita bisa lakukan proses hide and hide. Artinya dia tidak terlihat. Hide and hide itu ada di klik kanan boleh. Kemudian klik kanan ada di menu klik kanan ya pada saat kita sudah blok. Ada hide and hide atau ada di menu home, ini ada di format. Nih, di sini ada hide and hide. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, cari poin maksimal. Kalau kalian tahu posisi letaknya, ya. Posisinya ini ada di format, ada di home, format, hide and unhide, ini visibility ya. Hide and unhide, pilihnya hide row karena yang akan kita hilangkan atau kita hidden di sini adalah row-nya atau barisnya. Hide. Maka baris 1 dan 2 tadi sudah hilang. Oke, silakan dicoba. Udah, Bu. Oke, yang lain masih ada yang belum? Sudah, Bu. Bisa ya? Sudah, Bu. Oke. Itu untuk project kedua nomor 1. Kita lanjut project kedua nomor 2. Soalnya delete column, benar? Delete column I. Gampang ya. Kalian terjemahkan pun ini kalian tahu kan disuruh ngapain? Disuruh ngapain tuh kira-kira? Menghapus kolom, Bu. Iya, hapus kolom I. I. Kolom I yang ini berarti kan? Oke, kita blok. Lihat di menu home masih di sini. Di cell ini ada delete. Oke. Delete. Ya. Kalian boleh drop down menunya ke bawah ya. Di situ yang aktif ada delete cell dan delete column. Nah, kalian boleh delete column. Maka kolom I-nya sudah hilang. Yang tadinya adalah term, ini pada saat kita hapus ya, sudah tidak ada lagi. Sisa masuk di kolom I itu adalah word date. Seperti itu. Oke? Bisa? Oke, Bu. Bisa, Bu. Oke. Bisa dilanjut? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke, lanjut. Project kedua nomor 3. In the cell D5, ya di D5, use a function. Oke, di situ dia kata kuncinya adalah cell D5. Posisikan kursor di D5. D5, berarti yang ini kan? Posisikan kursor di D5, oke?
Use the function katanya. Gunakan function. Function ada di menu apa tadi? Ingat? Function ada di menu formula. Ya, ada di menu formula. Kemudian baca dulu soalnya lagi. That will take a copy of cell B5 and capital in the first letter. Artinya apa tuh? Kita gunakan function yang ini ya. Dia minta apa ini? Fungsi proper. Iya, pakai proper dari sel berapa? Sel B5. 5. Iya, campuran kan di sini kan huruf kapitalnya ada di kata-kata awal. Berarti kalian ketik di sini proper. Proper. P-nya 2 deh, Kak. Oke. Proper. Muncul proper, diklik 2 kali proper. Ya, muncul teksnya apa dia bilang di sini. Muncul teksnya apa? Diklik B5. Oke? B5. Oke. Maka gold stain yang tadinya di sini huruf kecil semua, sekarang gold stain-nya huruf G-nya sudah huruf kapital atau huruf besar di sini. Oke? Bisa? Silakan dicoba. Oke, bisa diikuti? Bisa, Bu. Oke, masih ada yang proses? Udah, Bu. Sudah, Bu. Udah. Oke, lanjut. Lanjut ya. Oke. Kita lanjut di soal nomor 4. Oke, nah sorry, saya sebelum ke 4 di soal nomor 3 tadi ya. Kalian lihat soalnya itu, kalau dia diminta untuk copy sampai dalam satu kolom, maka ini kalian copy sampai ke bawah. Kalau ada formulasi seperti ini. Tapi kalau misalkan nggak ada perintah copy, ya, kalian jangan copy, ya, cukup sampai sini aja. Nah, ini perintahnya ada copy nggak? In cell D5, use a function will take a copy katanya. Of cell B5. Will take a copy of cell B5. Artinya ngambilnya dari B5. Ada nggak copy untuk sel yang lain di sel D-nya? Ya ada. Nggak ada kan? Iya. Oke, berarti cukup sampai di sini. Oke, soal nomor 3 selesai. Kita lanjut ke soal nomor 4. Soal nomor 4. Ya, soal nomor 4 itu create a new worksheet. Bener nggak soal nomor 4-nya itu? Benar, Bu. Nomor 4. Configure, Bu. Nomor 4 itu, oke, configure. Configure the scholarship. Ya benar, Bu. Ya, Ya, Bu. configure the scholarship, worksheet to the configure the scholarship. Oke, kita berada di scholarship sekarang ya. So that column A repeat on every page. Oke, berarti kolom A repeat ya. Berarti kan di sini kata kuncinya adalah repeat ya. Kata kuncinya adalah scholarship, kemudian kolom A, kata kunci selanjutnya ada di kolom A, ya. Repeat katanya. Kolom A ini repeat on the every page. Artinya dia akan muncul di setiap halaman. Nah, ini kalau kalian lihat ya, kalau misalkan kalian lakukan proses print, ya, kita lihat di page layout di sini, kalau misalkan kalian lakukan proses print, ya. Sorry. Kalian lakukan proses print misalnya saya coba diperhatikan aja dulu ya, nggak usah diikuti. Nah, ini bentuknya kan gini, ya. Ada dua halaman kan? Ada 2 halaman, ya. Scholarship, kolom yang pertama, atlet, kemudian selanjutnya ada official first name ya di kolom terakhir di halaman pertama. Pada saat masuk ke halaman kedua, kampus, sport, amount, award date ini kan kelihatan ya. Nah, ini tidak berulang. Nah, yang diminta tadi kolom scholarship ini juga ada di halaman 1, halaman 2. Kalau misalkan ada halaman 3, dia juga muncul di halaman 3. Caranya bagaimana? Nah, ini kan mintanya seperti itu ya. Repeat on the every page untuk kolom A. Nah, caranya itu adalah ini kolom A-nya kita blok dulu ya, karena tadi kolom A adalah merupakan kata kuncinya. Masuk ke page layout. Oke. Masuk ke page layout. Kemudian di sini ya. Di sini kalian pilih
Untuk print title, ya, print title, pilih di situ untuk kolom repeat at left, kolom repeat at left. Pilih kolom repeat at left. Artinya kolomnya itu yang akan diulangi, kolom yang akan diulangi di setiap halaman itu yang mana. Nah, jadi di sini kita pilih kolom repeat at left-nya itu adalah kolom A ini. Kita blok. Ya, kita blok kolom A. Caranya, saya ulangi caranya. Saya ulangi ya. Ini kita blok kolom A-nya dulu. Kemudian masuk ke menu page layout, kemudian print title, ya. Di sini ada row to repeat to top, ada column to repeat at left. Karena diminta kolom, maka kita aktifkan kursor kita di kolom. Kita blok kolom A-nya. Jadi seperti ini. Oke, sekarang kita preview, kita lihat. Pada saat kita print preview, tadi yang diminta adalah kolom A itu adalah scholarship ID. Nah, ini sekarang posisi kita ada di halaman 1, cek di halaman 2. Sudah ada scholarship ID juga di halaman kedua. Berarti kolom ini akan berulang di halaman-halaman selanjutnya, seperti itu. Oke, silakan. Oke. Bisa? Bisa, Bu. Oke, ada yang masih proses? Saya Bu masih proses. Oke, ditunggu. Gimana? Yang lain? Dicoba atau tidak? Dicoba, Bu. Oke. Ini saya harap kalian semua yang ada di sini ya, untuk peserta ujian ini dicoba ya, karena soal ujian nanti lebih kurang bentuknya seperti ini. Dan ingat, kalian hanya diberikan kesempatan 1 kali untuk mengikuti ujian ya tanpa berbayar. Sudah masuk tanpa berbayar untuk MOS ini. Kalian dituntut untuk lulus ya. Ini kalian dikasih kesempatan 1 kali. Kalau kalian nggak lulus, nanti kalian harus bayar ya. Untuk bayar untuk mengikuti ujian sertifikasi ulang. Seperti itu. Oke, sudah? Sudah, Sudah. Bu. Oke, sudah yang tadi. Oke, project Iya. 2 habis soalnya? Habis ya? Project 2 sampai 4 kan soalnya? Iya, Bu, sampai 4, Ya. Bu. Oke, sekarang kita masuk project 3. Buka dokumen yang baru, project 3. Saya don't save. Oke, saya open lagi project 3. Silakan kalian lakukan hal yang sama. Student score case data file. Student score case 3 data file. Oke. Nah, project 3 ini agak lumayan kayaknya nih. Oke. Oke. Sudah muncul? Belum Bu. Sudah. Udah, Bu. Oke. Udah ya. Nah. Hilang lagi ya? Iya, Iya Bu. Bu. Hilang lagi, Bu. Bentar. Kalau di enable editing hilang. Oke. Sudah? Udah, Bu. Sudah Bu. Nah, kita lihat soal nomor 1 project 3. Create a new worksheet
name-nya itu adalah next semester. Nah, dia kata kuncinya itu adalah create new worksheet. Artinya kalian harus membuat sebuah worksheet yang baru ya. Nah, caranya adalah kalian untuk membuat worksheet yang baru ya. Di sini di format ya. Di format bentar, saya lupa nih. New worksheet. Oke, protect. Oke, ada di sini. Ada di bawah, ya. Ada di bawah. Ini ada tanda tambah, ya. Ini kalian bisa klik di situ tanda tambah untuk menambahkan sebuah sheet baru, ya. Oke, nanti saya coba cari dulu menu yang di atas ini posisinya ada di mana, lupa deh. Oke, itu ya. Kalian bisa gunakan fasilitas yang ada di bawah ini, ya, tanpa klik kanan, ya. Kalian bisa klik di sini tanda tambah new sheet. Nah, perintah selanjutnya itu adalah namanya adalah next semester. Nah, kalian bisa gunakan fasilitas, ya, kalian bisa gunakan fasilitas rename sheet, ya. Rename sheet-nya itu adalah next semester. Oke, next semester. Enter. Maka sheet baru tersebut sudah muncul. Oke, silakan dicoba. Udah, Bu. Nah, oke, lanjut. Ke soal nomor 2, add a function cell in I20 in the student score. Oke, kita kembali lagi ke student score. Sheet student score, karena di situ dia ada tanda kutip, berarti dia ada merupakan kata kunci, ya. Kata kunci, salah satu kata kunci, kita masuk ke student score, ya. Add a function in cell I20. Pergi dulu ke I20. I20 itu ada di sini. Oke. Masuk ke I20, kemudian add a function katanya. Add a function, function ada di mana tadi? Menunya ada di? Formula, Gus. Oke, formula. Masuk ke formula, insert function. Nah, dia mintanya apa nih? Add a function in I20, the student score worksheet will display word yes if a value in cell H20 ya higher than 69 ya. Otherwise, display word no if the cell column ya. Ini dia memperlihatkan student tersebut ya. Show which the student receive their most certificate. Artinya di sini ada kondisi iya dan tidak. Kondisi iya dan tidak itu kita gunakan function if. Ya, kita bisa gunakan function if. Jadi kalian search function if terlebih dahulu. Cari di sini search functionnya if. Go. Oke. Ya. Sudah? Udah. Udah, Bu. Oke. Pada saat kalian sudah pilih if, oke, ya. Nah, di situ keluar logical test-nya. Logical test-nya ini apa? Tadi di sini katanya worksheet-nya will display word yes, ya, iya, ya, benar, ya. Kalau misalkan di sel H20-nya itu lebih besar daripada 69. Berarti di sini kita ketik aja. Atau kita bisa langsung menuju sel 20, sel H20, ya, H20 berarti yang ini, ya. Oke, H20 lebih besar dari 69. Oke, selanjutnya, kalau dia lebih besar dari 69, maka statusnya if H20 lebih besar daripada 69, value if true-nya itu adalah yes. Ya. Kalian bisa kasih tanda kutip 2 di situ karena dia merupakan karakter. Oke. Selanjutnya, kalau misalkan tidak, kalau misalkan salah, berarti di sini nilainya adalah no. Oke, kalau nilainya salah, kalau nilainya tidak lebih besar dari 69, maka hasilnya adalah no. Oke. Nah, maka statusnya ini untuk di I20 itu adalah
Yes. Cek lagi soalnya. Fill the cell in the column to show which student receive their most certificate. Artinya dia diterima apa enggak untuk semua kolom ini. Berarti kita harus kopikan ke bawah. Kita copy rumus ini ke Bisa bawah diulang nggak, Bu? semuanya. Oke. Dari mana? Dari sini kan? Yang dari rumusnya, Bu. Agak bingung. Oke. Klik I20. Oke, sudah. Insert function sudah. Klik insert functionnya sudah. Sampai sini udah? Sudah, Bu. Oke, Sudah. cari if. Oke. Sampai sini? Udah, Bu. Nah, logical testnya kita balik lagi baca soalnya tadi Sudah, lah. Bu. Dia bilang, ya. Oke. Logical testnya di soal itu dia bilang if value in H20 lebih besar daripada 69 is higher than 69, logical testnya itu berarti kita di sini kita ketik aja lah biar nggak bingung. H20 lebih besar sama dengan lebih besar 69 ya. Kalau nilainya lebih besar dari 69 berarti dia true kan? Berarti di sini nilainya adalah yes. Karena di soalnya tadi worksheet will display the word yes if the value in cell H20 is higher than 69 gitu katanya kan. Berarti di sini kalau nilainya benar ini adalah yes. Oke. Kalau salah berarti no. Kutip 2. Sudah sampai sini? Sudah bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke. Sudah, Bu. Muncul. Sekarang satu kolom ini kita copy semua dengan status yes or no. Seperti itu. Sudah? Yang lain? Udah, Bu. Sudah, Oke. Bu. Lanjut ya ke soal nomor 3 ya. Iya, Bu. Oke, soal nomor 3 di project ketiga. Add column sparkline in cell J2 student score worksheet that will present first student grade in cell B20 H20. Oke, kalian lihat di sini dia diminta untuk menambahkan sparkline ya. Sparkline kata kuncinya adalah add column sparkline ya in cell J20. Oke, menuju ke J20 dulu. Kursor taruh di J20. Masih di student score ya, student score. Kemudian that will present ya first student grade in cell B20 H20. Oke, yang pertama kalian lakukan itu karena kita mau masukin sparkline. Sparkline itu kan adanya di menu insert. Oke. Nah, ada di menu insert sparkline. Kemudian cari di situ kolom sparkline. Insert, cari di situ nih sparkline. Ya. Ini sparkline. Kelihatan kursor saya bergerak? Kelihatan. Kelihatan. Kelihatan kan? Tadi soalnya mintanya apa? Kolom kan? Add a column sparkline. Cari kolom sparkline. Di sini ada 3 model sparkline. Ada line, ada kolom, ada win atau loss. Kalian pilihnya yang kolom. Tapi ingat posisi kursor harus sesuai dengan yang diminta tadi di J20. J20 kan ya? Di soal. J20 itu bukan di kalian munculnya sebentar. J20 itu bukan J2, J20 harusnya di soal nomor 3. Di sini. J2 ya, Bu? Iya, J20. Salah itu nolnya hilang hilang. Di J20 ya. Kalau di J2 kejauhan ntar. Di J20 posisi kursornya. Terus ke menu insert, cek di sparkline ya. Di sini ada kolom sparkline. Nah, data range-nya lihat di soal. Data range-nya tadi diminta grade-nya itu adalah dari B20 sampai H20. Ya, ambil dari data B20 ini sampai H20. Kalian drag. Oke. Maka akan muncul kolom sparkline seperti ini. Nih.
Oke. Dia memberikan grafik terhadap data di baris ke-20 ini sebenarnya, maksudnya itu. Oke? Bisa? Bisa, Bu. Oke, yang lain gimana? Udah, Bu. Ya. Iya, Bu. Lanjut Bisa, Bu. kita ke soal nomor berapa lagi? Soal nomor 4 ya? Nomor 4, Bu. Ya. Soal nomor 4 itu katanya add cell E8 sampai E14. Oke. Add cell E8. Oke, posisi E8 mana? Di sini. Ya, sampai E14. Oke, ini berarti ya. To the grade breakdown chart, name the new series average. Oke, berarti dari kolom E8, benar ya? Ya, oke. E8 sampai E14 ya. Nah, the name new breakdown. Oke, ini kalian average ini. Terus kemudian, oke, sudah. Terus kemudian ini add the cell E8 to grade breakdown. Oke, berarti kita menambahkan di grade breakdown ini ya. Ini kolom E8 sampai kolom 14. Ini kita klik dulu ya di grade breakdown-nya, klik chart-nya, grade breakdown ya. Oke. Sudah diklik di sini. Kita mau menambahkan kolom yang ini tadi, yang pertama kali saya blok dari E8 sampai E14 ya. Nah, kita mau menambahkan ya nilai rata-rata ini ke dalam chart ini ya. Nah, caranya dapat kalian lakukan adalah di sini kalian klik chartnya, muncul di sini menu baru, ada chart design dan format ya. Nah, di sini kalian harus masukin data yang ada di kolom E tadi, yang ada di average ini tadi. E8 sampai E14. Nah, kalian harus masukin berarti kalian select data. Select data ya, kalian pilih select data di situ. Nah, kalian selanjutnya yang kalian lakukan setelah kalian klik ini, muncul kan di sini seriesnya 12. Ya, 12 ini artinya seriesnya yang aktif pada saat ini. Ya, karena kita mau menambahkan satu kolom lagi, ya, namanya average, maka di sini kalian add satu series. Series name-nya itu adalah average. Oke, diklik average-nya. Value-nya, ya, nilainya itu adalah data yang ada di average ini. Oke. Oke, sebentar, problem. Series name-nya itu adalah average, series value-nya adalah nilai yang ada di dalam sana. Sebentar. 8. Oke. Series name-nya yang ini. Average. Oke. Datanya munculnya kan ini, average munculnya kan ada di sini nih, 1, 2, 3. Nah, ini yang kita mau ubah. Nah, nilainya ini kita ambil, kita klik OK. Nah, maka muncul satu nilai baru di sini, ya. Oke, sepertinya salah deh. Sebentar. Average. Select data, average. Untuk data average ini adalah edit. Nilainya sama dengan ini. Oke. Nah, muncul nilainya adalah nilai yang ada di dalam kolom average. Muncul nilai rata-ratanya yang warna hijau. Warna hijau ini adalah average. Oke, bisa diikuti? Atau diulangi? Coba ulang, Kak. Bisa diulang nggak, Bu? Ya. Posisi tadi terakhir ini ya, kalian ya. Oke, tadi kan soalnya itu diminta untuk
kita tambahkan ya di chart breakdown ini, kita tambahkan kolom average ini kan, berarti kan. Ini kita klik chartnya, sudah. Muncul kan menu baru di sini, ada chart design dan format. Klik chart design. Sudah? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke. Select data. Sudah? Select data sudah? Sudah, Bu. Oke, sekarang munculnya kayak gini kan. Yang aktif di sini di legend entry-nya ini hanya ada 2 seri 1 dan series 2 saja. Nah, karena kita mau menambahkan 1 series lagi, ya, series average itu, kolom average ini, maka kita add. Oke, namanya series name-nya adalah average. Oke. Series value-nya atau datanya itu angka 1 ini kita hapus, tapi sama dengannya jangan dihilangkan ya. Kalian blok data dari E8 sampai E14. Sudah? Sudah, Bu, sudah. Oke, sekarang oke. Sudah, Bu. Oke lagi. Muncul di grade breakdown-nya sudah muncul 1 bar warna hijau, ini adalah average. Jadi pada saat kita klik di sini, ya, kita klik di sini, kolomnya yang aktif yang warna hijau, yang kalian klik, kolom yang aktif itu adalah kolom average. Pada saat yang biru kalian klik, ya, maka yang aktif itu adalah maksimum. Seperti itu kira-kira. Karena di sini dia minta masukin itu adalah sel E8 sampai E14. Artinya yang kolom average ini, yang warna hijau nih muncul di sini. Oke? Lanjut? Atau ada yang masih berproses? Udah, Bu. Oke. Lanjut ya ke soal selanjutnya, soal nomor 4. Benar soal nomor 4? Nomor 3 ya tadi kita kerjakan ya. Oke, lanjut soal nomor 4. Display the formula on the student score worksheet. Apa tuh? Display the formula in the student score worksheet. Kalian student score. Oke, berarti di sini kita ya masih bekerja di sini. Oke, coba sebentar saya lihat di sini. Itu sebenarnya ada shortcut yang kalian bisa gunakan. Tekan tombol di keyboardnya itu Ctrl, terus kemudian kutip atas, kutip balik itu loh. Kutip balik itu posisinya, saya balik lagi. Kutip kursornya terserah mau taruh di mana aja ya. Tekan Ctrl di keyboardnya. Kemudian kutip balik. Kutip balik itu posisinya ada di sebelah angka 1 itu loh, yang barengan sama apa? Cacing itu loh, simbol cacing. Kan di bawah cacing itu kan ada kutip balik ya. Ctrl, kutip balik. Nah, maka akan muncul formulanya atau rumus-rumus yang ada di dalam lembar kerja kita. Sini di mana ya? Saya lupa deh. Oke, bisa? Tombol yang, Ibu, tombol yang mana, Bu? Tombol di keyboard. Tombol di keyboard, tekan tombol Ctrl. Kemudian barengan juga sama tombol yang di sebelah kiri angka 1. Itu kan ada tombol kutip balik ya, sama yang lambangnya cacing itu loh. Yang bentuknya gini. Nggak kelihatan sih. Bisa? Barengan. Ctrl sama tombol di sebelah angka 1, sebelah kiri angka 1. Oh, udah, Bu, udah. Oke. Iya, Bu. Yang lain? Bisa, Bu. Sudah, Bu. Sebenarnya ada menu di sini, saya agak lupa ya, posisinya di mana ya. Oke, nanti coba saya cari lagi. Jadi, cara cepatnya gitu aja. Ctrl, ya, tanda kutip balik. Kalau mau balikinnya lagi sama, Ctrl, tanda kutip balik lagi. Maka formulanya akan nggak kelihatan. Rumusnya nggak kelihatan. Kelihatannya kalau kita klik aja, munculnya di sini. Tapi kalau misalkan kita tekan Ctrl, kutip balik, maka dia akan muncul rumusnya gitu. Ya, oke? Oke, lanjut lagi. Itu project 3 nomor 5.
tadi. Oke, udah habis ya? Project 3 nomor 5 ya? Project 3 habis kan? Iya, Display Bu. the photo Iya, of the Bu. students. Oke, kita lanjut ke project 4. Oke, kita bisa close untuk yang ini tadi. Terserah kalian mau simpan atau enggak ya. Saya simpan. Kalau kalian mau disimpan boleh. Nanti di-download lagi yang ulang kalau mau latihan. Download ulang di folder yang tadi kalau mau latihan. Tapi kalau nggak disimpan juga terserah, nggak apa-apa. Saya nggak simpan. Saya buka lagi dokumen project 4. Nah, project 4 itu adalah HCF Employee Case 4 Data File. Oke, saya buka utuh dulu. Sudah dibuka semuanya? Project 4? Oke, project 4. Saya share screen. Muncul? Sudah, Bu, muncul. Sudah, Bu. Nah ya. Nah, sekarang project 4 itu katanya add the word fitness as the document title property of the document. Nah, soal nomor 1 di project 4 ini pasti selalu keluar walaupun tipe bentuknya berbeda. Jadi, tambahkan kata-kata fitness di title property of the document. Jadi, kalian diminta untuk menambahkan title ya, titlenya itu adalah fitness di sini, di apa namanya, di tabel propertinya ya, di title propertinya. Nah, posisinya itu kalau misalkan, jadi kata kuncinya gini, tambahkan kata-kata fitness, itu kata kunci yang pertama. Kata kunci yang kedua adalah title property, itu kata kunci yang kedua. Title property itu ada di menu file, klik menu file, oke, info. Nah, di sini ada title, ada property, ada title. Ya, tambahkan title-nya di situ apa? Dia mintanya adalah tadi apa? Fitness. Ini pasti keluar. Entah itu nanti diminta untuk menambahkan title, entah itu diminta untuk menambahkan tag ya, atau lain sebagainya, atau kategori mungkin nanti ya. Bermain di properti ini dia biasanya. Oke, udah kalian klik sembarang, kembali lagi ke dokumen tadi. Oke, soal nomor 1 di project 4 selesai. Bisa dilanjut? Bisa, Bu. Oke. Soal nomor 2. Soal nomor 2, udah semua ya yang tadi ya? Yang nomor 1 udah semua ya? Sudah, Sudah. Bu. Oke, soal nomor 2, use an Excel feature to copy the formula in cell F4 so that it fill F5 sampai F10. Gunakan fitur. Oke, berarti ini ya, ini kita gunakan fitur copy di formula F4. Sel F4, masuk ke F4. Oke, yang ini. Oke, kita copy untuk F5 sampai F10. Oke, walaupun kalian biasa gunakan fitur Ctrl C, Ctrl F ya, semaksimal mungkin gunakan fitur yang ada di sini, yang ada di toolbar. Berarti ini kalian gunakan, klik tombol copy. Oke, terus kemudian dia mintanya formula kan tadi kan di situ, use an Excel fitur to copy the formula. Formulanya, rumusnya ini yang di copy. Dari untuk mengisi F5 sampai F10. Ini kita blok. Paste-nya itu kalian ambil paste spesial. Paste-nya itu adalah paste formula. Kalau bingung posisi paste formula itu ada di mana, klik paste spesial, aktifkan yang formula. Oke. Nah, maka akan muncul di sini data-datanya. Sesuai dengan rumus yang sama seperti di F4. Silakan. Ibu, maaf, boleh diulang, Bu? Oke. Oke. Soalnya tadi sel F4, kita posisikan kursor kita di F4 ya. Copy katanya gitu kan, copy formula di F4. Oke, sudah diposisikan di sini? Kursornya? Sudah, Bu. Sudah.
Klik icon copy. Posisi icon copy itu ada di pojok sebelah kiri, dekat paste itu. Klik. Oke. Kalau udah, dia dimintanya di copy di mana? F5 sampai F10 kan? Kalian blok F5 sampai F10. Di blok. Sudah? Sudah, Bu. Sudah? Oke. Sekarang kita paste. Paste-nya klik tanda panah yang di bawah. Tanda panah paste yang di bawah itu diklik, ambil paste spesial. Klik paste spesial. Sudah? Paste spesial sudah? Sudah, Bu. Oke, pilih formula. Kemudian oke. Maka rumus yang di atas itu akan ikut. Itu caranya kalau kita menggunakan per icon. Tapi kalau misalkan cara mudahnya kalian tinggal drag aja ke bawah sih sebenarnya biar cepet. Tapi kalau misalkan di ujian, cari poin seoptimal mungkin. Ingat. Oke, udah sampai sini? Udah, Bu. Oke. Bisa dilanjut? Bisa, Bu. Oke, saya lanjut ya. Bisa, Bu. Untuk soal nomor 3. Ya, soal nomor 3. Install B12. Oke, kita mengarah ke B12. B12. Mana B12? Oke, ini B12. Ya, install B12. Use a function to get average of the cell from E4 sampai E10. Ya, E4 sampai E10 that have a greater value than 0. Oke. Di sini dimintanya adalah kita masukin function rata-rata dari rata-rata dari sel E4 sampai E10, berarti yang ini tadi ya. Oke. Saya kecilin dikit. Oke. E4 sampai E10 ya, rata-rata ini kalau misalkan dia nilainya lebih besar daripada 0. Oke, ini kita gunakan untuk masukin function berarti di insert. Oke. Oke, sorry. Posisi kursor tadi dimintanya di mana? B12 ya, B12 insert. Kemudian insert formula. Formula ada di mana? Insert function. Ya, function itu ada di formula, ada di insert function. Kemudian kalian gunakan rumus use a function to get average. Average berarti rata-rata of the cell from E4 sampai E10 that greater. Pakai average if. Di sini kita gunakan average if. Karena di sini ada kondisi lebih besar daripada 0 katanya di sini untuk kolom E4 sampai E10. Oke, kita cari average it. Average. Klik aja average, di situ muncul rekomendasi average, pilihnya average if. Oke, sampai sini? Bisa diikuti sampai sini? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke. Klik average if, oke. Kemudian akan muncul di sini range-nya. Range-nya tadi itu adalah katanya untuk soalnya itu dari E4 sampai E10 kan? Nah, kalau misalkan bingung, kalian boleh ketik E4.2 E10 atau kalau misalkan sudah terbiasa menggunakan sel yang ada di sebelahnya, kalian tinggal klik di situ E4, di drag sampai E10. Gini. Kriterianya tadi apa? Kriterianya adalah that have a greater value than 0. Berarti gitu kan? Berarti di sini kita kasih kriterianya itu adalah lebih besar daripada 0. Oke. Average range-nya ya. Average range-nya itu juga dari E4 sampai E10. Kenapa begini? Average range-nya itu adalah E4 sampai E10. Kemudian oke. Maka hasilnya itu adalah 81. Silakan.
Sudah, Bu. Oke, udah ya. Sudah. Iya, Bu. Oke, lanjut ke soal nomor 4. Soal nomor 4 di project 4 ya. Make a copy the employee. Kata kuncinya adalah employee dan copy ya. Make a copy employee worksheet and put to the right of the employee worksheet. Oke, dia minta kita copy sheet employee ini ke sebelah kanan yang sudah ada sekarang, employee yang sudah ada sekarang. Cara pertama, kita mau cari nilai maksimal, kita masuk ke menu home ya. Di sini ada format ya. Kita move or copy sheet. Oke. Nah, diminta dipindah sebelah kanan berarti move to end posisinya. Kita create a copy. Oke. Bisa diikuti? Kemudian setelah create a copy, oke. Silakan di oke. Maka posisinya yang baru, employee yang baru itu ada di posisi sebelah kanan. Ini keluar di soal ujian. Oke, udah? Lanjut. Bisa Ke diulang. soal nomor 5. Sudah, Bu. Oke. Bisa diulang? Oke, kita ulang. Bisa di Ctrl Z nggak ya? Nggak bisa. Saya hapus dulu ya. Untuk ke pindah itu saja, Bu, yang tambah sheet. Gimana? Untuk tambah sheet saja, Bu. Kalau yang untuk masukkan rata-rata sudah. Oke, sampai sini ya. Ya, Nah, yang tadi ini sudah kita masukkan. klik ya, kita tambahkan sheet baru ya. Klik ini. Kemudian format. Kemudian move or copy sheet. Klik move to end karena diminta di sebelah kanan. Kemudian create a copy-nya dicentang. Di checklist. Oke. Maka muncul sheet baru. Employee 2. Oke, Bu, makasih. Saya coba dulu. Oke. Oke, bisa dilanjut? Untuk yang lain bisa dilanjut? Bisa, Bu. Sudah. Oke, kita ke soal nomor 5 ya. Soal nomor 5 masih di project 4. Add the fitness JPEG file in the picture folder to the right of the fitness center. Nah, di sini kalian masukin gambar, katanya masukin gambar, nama gambarnya itu adalah fitness JPEG. Ya, posisinya itu ada di sebelah kanan. Ya, ada di sebelah kanan fitness center ini. Ya. Oke, berarti taruh kursornya di sini ya. Oke, fitness center title. Oke, di sini perhatikan on the employee worksheet. Oke, di sini berarti kita taruh insert, masukin gambar. Nah, saya pakai Office 365, ini ada di menu illustration. Tapi kalau kalian masih pakai dia dari 2010 sampai 2016 atau 2019 itu biasanya langsung muncul insert picture-nya. Nah, di sini ada pilihan di saya, this device. Ambil yang dari device ini. Oke. Menuju ke folder, oke. Folder saya banyak sekali. Menuju ke folder tempat kita kerja saat ini. Oke, silakan diambil datanya. Saya tuh ada di, silakan ya, dilakukan sendiri. Karena hanya insert picture, saya ada di MOS. MOS, materi. Tujuh, kita ada di project 4. Nah, ini. Fitness. Oke, di folder kalian fitness atau exercise? Exercise ya kayaknya ya? Exercise, Bu. Kalau Exercise saya- ya? Ya, exercise. Gambarnya gini nih. Soalnya tadi lupa diedit. Oke. Gambarnya muncul. Ini gambarnya. Oke. Lanjut. Sudah? Gambar sudah masuk. Sekarang project 4 selesai. Oke, project 4 selesai. Kita Iya, bisa Bu. lanjut ke project kelima. Silakan kalau mau di close atau mau di save. Saya tidak save. Saya buka project 5. Project 5 itu bukanya yang
cars karentar itu. Coba buka. Yang .xlx. Kasakrel. Oke, udah dibuka. Saya coba share screen. Oke, udah muncul? Sudah, Bu. Oke. Soal nomor 1. Soal nomor 1, import the content of the more cars.csv in the car worksheet beginning at cell A11. Choose, S delimiter, offset accept all other detail. Oke, berarti posisinya sekarang kata kuncinya ini kita berada di kata kuncinya kita berada di cars. Oke, masuk ke cars ya. Sheet-nya cars ya. Mulai dari A11. A11 dari sini berarti kan? Oke. A11. Sudah? Ada di ini ya, ada di worksheet cars di A11. Nah, dia minta masukin tadi katanya masukin import card.csv. Berarti kita harus masukin data yang card.csv tadi. Nah, ini kalian kita mau masukin data lain di dokumen ini, artinya kita mau masukin dokumen lain di dokumen ini. Kalian klik di sini ada menu data. Ya, menu data di situ. Kemudian masukin get data. Get data. Ya. Klik sebelah kiri from file. Nah, pilihnya yang from text atau CSV. Kemudian kalau misalkan sudah muncul, oke, kembali lagi, masuk ke folder kerja tempat kalian simpan tadi. S, Ferry. Project 5, lihat di situ ada menu more cars.csv. Ada? Ada, Bu. Ada yang lain? Ada, Ada di menu data, get data, ya. Terus kemudian pilihnya yang data yang CSV, ambil file or CSV itu. Kemudian import. Prosesnya agak lama karena dia masukin data dari file CSV ke Excel ini. Nah, tadi di situ mungkin kalian akan muncul tampilan seperti ini atau dia akan nge-load langsung datanya. Nah, kalau saya ada option di sini. Optionnya adalah di sini choose, as delimiter, katanya kan delimiternya ini adalah koma. Ya, terus kemudian terima semua detailnya. Oke, saya load to ke sini. Nah, load to-nya ya, load to-nya karena ini dimulai dari A11, maka saya pilihnya existing worksheet dimulai dari A11. Oke. Proses getting data. Nah, maka dua kolom yang baru tersebut dari CSV tersebut akan muncul di sini. Oke? Bisa? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke. Lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2, on the invoice worksheet. Oke, kita masuk ke worksheet invoice. Oke, on the invoice worksheet, add a row to the table that automatically calculate ya total amount due. Nah, di sini kata kuncinya itu adalah add row dan invoice. Kita masuk ke sheet worksheet invoice ya. Kemudian di sini add row katanya gitu kan. Add row the table that automatically calculate amount due. Nah, di sini kalian klik tabelnya. Klik tabelnya sehingga muncul menu baru di sini, table design.
Oke. Nah, dia minta otomatis bisa dikalkulasi dari tabel tersebut, ya. Nah, di sini total row-nya kalian checklist. Maka muncul di bawah ini, ya, muncul di bawah ini 9391. Tadinya kan sebelum ini di checklist, nggak muncul nih, nggak ada nih. Ya, cuma barisnya sampai sini aja. Pada saat tabel ini kalian klik, tabel desain muncul di sini, total row-nya kalian aktifkan atau kalian centang, maka akan muncul di baris ke-18 itu adalah total dengan dia menjumlahkan dari amount due-nya. Seperti itu. Muncul satu baris baru di bawahnya. Sudah? Sudah, Bu. Udah ya? Ya, Bu. Oke. Sekarang soal nomor 3 di project 5. On the invoice worksheet, oke, masih di invoice ini, ya, resize the first week invoice. Mana first week? Oke, ini. Kita mau resize, ya. So that it only convert sel H3 DOC N11. Oke, kalian tekan tombol ALT. Oke. Tekan tombol ALT, ya. Drag invoice-nya. Oke. Tekan tombol ALT. Oke. Drag invoice-nya sesuai dengan urut dengan ukuran, maka dia akan meletakkan, ya, first week invoice ini, chart-nya ini sesuai dengan ukuran dari H3 sampai H11. Posisikan, oke, saya ulangi. Tadi kan gini bentuknya. Bentuknya gini ya. Sekarang kalian tekan tombol ALT, drag chart-nya, posisikan di mana letak yang diinginkan. H3 di sini sampai H3 sampai HN16. N16. Oke, kita drag, kita rapikan sampai posisi N16. Ini N16, ini. Nah, maka dia posisinya akan rapi, masuk ke kolom ini. Gitu. Oke. Chartnya itu hanya ada di sel H3 sampai N11, katanya gitu. Sorry ding, N11 bukan N16. Berarti dikecilin lagi. 11 sampai sini ya, berarti ya. Oke, begini bentuk chartnya. Oke. Sudah? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke. Soal nomor 3 sudah, sekarang nomor 4. Move the line chart on the invoice worksheet to new. Oke, di sini kata kuncinya adalah invoice, masih di dalam invoice ini ya. Kemudian move, pindahkan chart yang ada di dalam ini. Ada berapa chart sini? Ada 1, ada 2 ya. Lihat chartnya apa di situ. Diminta pindahkan chart yang ada di invoice worksheet to new chart sheet. Ya, to new chart sheet katanya. Nah, jadi di sini kita gunakan menu, kita klik dulu ya. Kita gunakan yang ini, sepertinya yang ini deh. Yang ini, ya, chartnya yang ini. Kemudian, oke, suara saya masih bisa didengar di sana? Sini hujan gede banget. Masih, Bu. Masih ya? Iya, Bu. Oke. Nah, diklik ya chartnya, kemudian pilih chart design, muncul desain di situ kan. Nah, kemudian ya chart design, move ya, kemudian karena tadi dimintanya itu adalah new chart sheet ya, new chart sheet,
maka kalian boleh pilih di situ move chart. Nah, klik move chart ya. Kemudian di new sheet. Karena dia minta di situ adalah kita bikin card sheet baru namanya invoice amount by client. Namanya adalah invoice amount by client. Oke. Maka akan muncul satu sheet baru namanya adalah invoice amount by client dengan chart yang ada tadi sebelumnya di invoice ini. Dia sudah pindah ke dalam satu sheet baru seperti itu. Oke, silakan dicoba. Sudah, Bu. Oke, gimana? Bisa? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke, lanjut Bisa, ya. Bu. Suara saya masih jelas kan? Hujan gede Masih, Bu. banget. Masih. Masih, Bu. Masih. Masih. Bisa ya? Bisa, Bu. Halo. Oke, lanjut ke soal nomor 5. Project 5. Soal nomor 5, on the sales by car. Oke, masuk ke sheet sales by car. Sales by car worksheet, modify sales by month. Sales by month. Nih, sales by month. Ya. Chart to the show the month horizontal katanya aksis car. Oke. Nah, untuk yang ini ya, untuk project 5, soal nomor 5 ini ya, datanya ini adalah yang atas. Kemudian chartnya saya kecilin aja biar kelihatan full. Oke, ini ya. Tadi diminta untuk modify sales by month chart to show month horizontal axis. Oke, ini sepertinya udah kejawab deh. Untuk horizontal axis, oke, ini kita ke chart design ya. Kemudian yang horizontal axis itu adalah bulannya. Bulannya. Oke, ini udah kejawab. Ini udah kejawab ini. Bulannya di sini horizontal. Oke, udah kejawab ini. Kita lanjut aja ke soal nomor 6. Nggak ada ya? Udah nggak ada ya? Oke, ini udah kejawab. Udah di Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juninya udah di posisi horizontal. Oke, soal nomor 5 udah selesai di project kelima. Kita lanjut ke project ke-6. Oke, saya close. Soal nomor 5 udah kejawab karena posisinya ini. Ya, don't save. Soal nomor 1 di project ke-6. Buka dulu project ke-6-nya itu yang faculty contact. Faculty contact. Oke, faculty contact. Saya share dulu. Udah muncul faculty contact? Di screen-nya masing-masing? Udah, Bu. Udah, ya? Bu. Nah, soal nomor 1 di project ke-6. In the faculty advisors, oke, masuk ke sheet faculty advisor. Terus kemudian add a column name cell phone. Masukkan nama kolomnya adalah cell phone to the right ya, sebelah kanan dari home phone column ya. Home phone column mana? Home phone column. Oke, ini home phone column sebelah kanannya ya. Sebelah kanannya berarti di sini kan posisinya kan. Kita mau tambahkan faculty advisor, masukkan kolom namanya adalah cell phone. Posisinya adalah sebelah kanan home phone. Oke, ini kita insert ya, insert kolom baru ya. Di sini di home insert sheet column. Oke, kalau sudah kasih nama kolomnya itu adalah cell phone. Oke. Udah sampai sini? Udah, Bu. Oke, soal nomor 2.
Di project ke-6. On the faculty worksheet, oke, masih di, faculty list. On the faculty list, masuk ke faculty list kita sekarang, ya. Change the contract status. Oke, ini kontrak status, ya. Change the contract status table to the cell. Keep formatting. Oke, ini caranya ya kita harus merubah, ya. Kita merubah tabel yang ada ini ke dalam bentuk normal. Jadi klik tabel ini bentuknya adalah tabel sekarang, ya. Nah, sekarang kita ganti ke dalam bentuk normal. Masuk ke tabel design karena di sini muncul baru tabel design, ya, menu baru. Nah, di sini kalian klik convert to range, ya. Do you want convert the table to normal range? Artinya kamu mau ganti tabel ini ke range normal, ya. Kalian pilih ya. Maka sekarang bentuknya ini sudah bukan tabel lagi. Artinya pada saat kalian klik tidak ada menu baru lagi yang keluar di atas sini. Dia bukan tabel, artinya masih bentuk seperti biasa. Seperti itu. Oke. Lanjut ke soal nomor 3. Bisa yang tadi? Yang soal nomor 2? Bisa, Bu. Bisa, Oke. Bu. Soal nomor 3 di proyek ke-6. Copy A20 sampai C30 di faculty list. Oke, masih di faculty list. Ke A2 sampai C12 di part-time worksheet. Oke, ini biasa ya. Kalian copy. Berapa tadi katanya? A20. A20 di sini ya, kolom A 20 sampai C30. Ini copy. Kemudian masuk ke part-time ya, ke part-time worksheet. Terus di paste-nya itu dari A2 sampai C12. A2 sampai C12. Ini kita paste. Jadinya seperti ini. Ini kayaknya udah ke paste tadi. Oke, hasilnya ini. Oke, itu proses copy paste. Selanjutnya, soal nomor 4. Di proyek 6. Oke, bisa dilanjut? Bisa, Bu. Oke, soal nomor 4. On the faculty list worksheet, create 3D cluster column chart. Oke, di faculty list, balik lagi ke faculty list. Ya. Bikin 3 cluster, bikin chart ya yang tipenya itu adalah 3D cluster. Oke, berarti di sini kalian harus membuat sebuah kolom chart ya. Kemudian di situ kata kuncinya faculty list, kemudian 3D cluster column chart ya. Yang hanya memperlihatkan number saja berdasarkan contract type. Change the chart title to contract status. Oke. Di sini ya, kalian masukin sebuah chart ya. Caranya tadi sama seperti tadi ya. Kalian boleh blok dulu tabel kontrak status ini. Yang ini. Ya, karena kita mau bikin sebuah chart. Ya, kontrak status ini kalian boleh diblok dulu ya. Kemudian insert ya. Kemudian cari yang 3D. 3D cluster. Ya, bentuknya itu chart ya. Chart, bentuknya chart itu yang 3D. Oke, kita cari ke bawah sini. Oke, ini keluarnya recommended all chart. Cari yang 3D. 3D, 3D, 3D. Oke, ini 3D, bentuk 3D seperti, nah ini keluar. Mintanya adalah 3D cluster column chart. Nah ini, 3D cluster column chart. Ini kalian klik. Oke. Kemudian oke. Oke. Maka muncul ya bentuknya seperti ini. Ini harusnya chart title-nya kita ganti aja kontrak status. Oke? Bisa? Bisa, Bu. Oke, lanjut. Soal nomor 6 habis. Soal nomor 4 di project ke-6. Sudah habis ya project 6 ya? Oke, project terakhir. Oke, ini bisa close. Kita lanjut.
Oke, project terakhir. Oke, nanti ujiannya gimana ini ya? Oke, buka menu Sales Case 7 Data File. Oke. Silakan dibuka dokumennya project 7. Saya share screen dulu. Oke, project 7 soal nomor 1. Oke, udah dibuka masing-masing? Oke, soal nomor 7. On the menu item, ya, lihat di menu item, oke. Merge row 13 sampai 18. Row 13 sampai 18. Ya, row 13. Row 13 sampai 18. 13 sampai 18. Oke, ini kita blok dulu, ya. Kemudian sudah row 13 sampai dengan 18. Ya, kita row 13 sampai 18. In the menu kategori katanya, tapi menu kategori di sini berarti ya. Ini 13 sampai 18. In the menu kategori. And column 1. Oke, and column 1. Ya, terus kemudian column of the gross sales range from a single 5 kolom, maka namanya itu adalah menu kategori. Value-nya itu justify ke sebelah kiri. Oke, ini kita klik, sudah kita blok ini, kemudian pilih di situ merge, ya, karena dia minta di merge tadi. Merge, pilihnya itu merge across. Oke. Maka dia akan ke merge. Sehingga kolom 1 tadi hilang. Gitu. Jadi akan ke merge semua. Oke, bisa? Bisa, Bu. Bisa, Oke, Bu. lanjut di project kedua. Project 7 soal nomor 2. Di menu item worksheet, ya, change height of row 1 dan 2 ke 30. Jadi dari menu item, ya, ubah ukuran ya, ini ya, ubah ukuran row ke 1 dan 2 ya. Row 1 dan 2, yang ini berarti kita blok. Oke, menjadi 30. Oke, ini adanya di format. Ya, ada di format, ada di row of height of row-nya itu ada di row height. Ini kalian atur menjadi 30. Enter. Sudah? Bisa diulang, Bu. Oke. Kayak gini kan kita blok dulu. 1 Iya. dan 2, karena diminta 1 dan 2 kita blok. Kemudian ada di menu format, pilihnya row height. Oh iya. Oke, row height-nya isi di situ 30. Ukuran lebarnya itu loh, jadi 30. Oke, Bu, saya coba dulu. Oke, silakan. Udah, Bu. Bisa. Udah? Ya, yang Iya, lain? Bu. Bisa. Udah, Bu. Oke. Soal nomor 3 di project 7. Change the name of the menu item worksheet to the menu cell. Berarti kita nama menu item ini kita mau rubah menjadi menu sales. Caranya gimana? Di sini kita aktifkan. Ya, kita aktifkan dulu menu itemnya. Kita masuk ke format lagi. Ya, kita rename sheet. Mintanya jadi apa? Menu sales. Oke. Udah selesai nomor 3. Udah? Bisa diikuti nomor 3? Bisa, Bu. Oke. Bisa, Bu. Yang lain? Oke, kita masuk ke nomor 4. Nomor 4 in cell B7 di documentation ya. Documentation. Pergi ke documentation, sheet documentation. Cell B7. Oke, B7. Oke, ini berarti ya.
Posisikan kursornya di B7, kemudian add hyperlink to morningcoffeebean.cha. Display the text location in cell. Oke. Ini ya kita berikan hyperlink. Hyperlink itu adanya di menu insert. Insert ya, terus kemudian di sini ada link. Ketemu linknya, diklik drop down ke bawah. Insert link. Ketik di situ morningbean.coffee.ca ya, http www.morningbeancoffee.ca. Oke. Nah, maka di sini location yang tadinya tidak ada link, sekarang sudah ada link di dalamnya. Nah, tandanya apa? Biasanya warnanya biru, ada garis bawahnya. Pada saat diklik ini, mau kita klik, kursornya berubah menjadi tanda telunjuk seperti ini. Gitu. Silakan. Sudah? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke. Soal terakhir. Oke, soal terakhir, modify both worksheet to fit on a single page. Nah, ini kalian adanya di menu, cek di menu page layout. Dia minta halaman ini hanya jadi satu halaman saja. Ya, ada di page layout. Oke. Di sini width-nya aktifkan automatic. Ya, height-nya kalian aktifkan automatic. Ya, sehingga pada saat ini mau di-print menjadi satu halaman, ya, dia hanya satu halaman saja. Kalau misalkan terdiri dari dua halaman, maka dia bisa menyatukan dua halaman tersebut menjadi satu halaman. Ini sudah satu halaman sekarang. Misalkan kita proses print. Nah, hanya satu halaman saja. Gitu. Otomatis jadi satu halaman. Artinya kita atur lebar kolom sama lebar barisnya. Di sini width dan height-nya kita automatic. Kita sesuaikan dengan kertasnya, ukuran kertasnya seperti itu. Oke, soalnya sudah selesai, sudah habis. Habis kan? Sampai taks 5 ya. Masih ada lagi nggak? Habis, di saya habis. Di kalian masih ada? Masih ada nggak? Habis, Bu. Habis ya. Oke. Lumayan ya. Puasa hari pertama langsung didoping sama soal contoh soal ujian sertifikasi MOS-nya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan atau disampaikan dulu sebelum saya tutup. Ada yang mau ditanyakan atau yang mau disampaikan dulu? Nggak ada ya? Cukup, Bu. Sudah cukup. Oke. Oke, kalau nggak ada yang mau ditanyakan atau disampaikan, dari saya cukup ya untuk materi kita pada hari ini. Ya, mudah-mudahan materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kalian menyelesaikan tugas, kemudian kalian menyusun laporan, baik pada saat kuliah ataupun setelah kuliah nanti ya, ataupun nanti ini juga dapat bermanfaat untuk kalian menghadapi ujian sertifikasi MOS nanti. Ingat, poin lulus itu adalah minimum 700. Artinya 70% dari soal harus kalian kerjakan dengan benar ya. Kejar skor maksimal ya, kejar skor maksimal karena kita tidak tahu di soal yang mana kita memperoleh nilai yang minimal. Jadi sebisa mungkin, semaksimal mungkin kalian kejar skor maksimal. Oke, sekian dari saya, itu saja sudah cukup ya. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, saya kembalikan lagi kepada Zakia. Silakan Zakia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada Ibu Dina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih pada semangat kan ya? Insya Allah, Kak, masih. Allah, udah loyo Kak. Aduh Kak, kapan buka puasa? Oke, baik. Iya. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Dina dan kepada Bapak Yoga Distra Sudirman selaku trainer dan proktor pada hari ini. Selanjutnya,
adalah sesi pengisian kuesioner. Link kuesioner akan diberikan di conversation. Oke, linknya sudah kakak kirim, silahkan dibuka dan diisi. Kakak beri waktu 5 menit sampai pukul 15:10 waktu Indonesia Barat. Bapak itu Habib Kusuma. Bapak kan masih ngomong.
Oke, baik, sudah pukul 3:10 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya, saya dari asisten akan melakukan absensi terakhir, yaitu absensi ketiga sebelum penutupan training. Untuk peserta yang namanya dipanggil, silakan hidupkan mikrofonnya dan bilang hadir. Yoni Dwi Satrio. Yoni Dwi Satrio. Sekali lagi, Yoni Dwi Satrio. Aditya Givari. Hadir, Kak. Naufal Nur Hidayat. Naufal Nur Hidayat. Sekali lagi, Naufal Nur Hidayat. Faustin Melani. Hadir, Kak. Fauzi Nur Rabbani. Hadir, Kak. Galuh Andarsiwi. Hadir, Kak. Ralia Salsabila. Hadir, Kak. Alfonsus Ragil. Alfonsus Ragil. Oke, sekali lagi, Alfonsus Ragil. Muhammad Fatar Asidik. Hadir, Kak. Hadir. Zilza Koriza. Hadir, Kak. Renata Meidina. Hadir, Kak. Ahmad Farizaki. Hadir, Kak. Febriansyah Prawira. Hadir, Kak. Estepanus. Oke, Estepanus tadi chat di conversation ya lagi kelas. Samuel Adrianus. Samuel Adrianus. Sekali lagi, Samuel Adrianus. Fatiyah Raihani. Hadir, Kak. Ardi Frederick. Hadir, Kak. Elizer Nisel. Hadir, Kak. Rafika Azizah. Hadir, Kak. Ilmayati. Hadir, Kak. Nova Elika. Nova Elika. Oke, panggilan terakhir Nova Elika. Muhammad Ihsan. Muhammad Ihsan. Hadir, Kak. Ngirim ibadah. Gimana? Samsul Rahman. Ngirim olahraga. Samsul Rahman. Sekali lagi, Samsul Rahman. Indra Kusuma. Indra Kusuma. Sekali lagi, Indra Kusuma. Terima kasih kepada Bu Sally telah Muh Adnan Ali. Hadir, Kak. memberikan ilmu Muh Fahri Syam. kelompok 10 Temos 22. Muhammad Saddam Wijaya. Tahu nih, pikiran teman-teman apa sih yang didapetin dari training? Hadir, Kak. Hadir. Div Ekwataki. Hadir, Kak. Iril Aurelio. Hadir, Kak. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya dipersilakan kepada peserta, trainer, dan proktor untuk menyalakan kamera karena kami dari asisten akan mengambil dokumentasi.
Yang belum menyalakan kameranya, silakan dinyalakan ya. Oke, baik. Kakak hitung mundur ya, jangan gerak dulu. 3, 2, 1. Oke, sekali lagi. 3, 2, 1. Baik, terima kasih kepada seluruh peserta yang telah berpartisipasi dalam training hari ini. Ibu Dine, Pak Yoga, terima kasih banyak. Jangan lupa untuk dipelajari kembali materi yang telah diberikan karena soal pada saat ujian nanti tidak akan jauh berbeda. Dan apabila ada pertanyaan terkait materi yang diberikan oleh trainer, silakan chat di channel Teams aja. Sekian training MOS pada hari ini. Semangat belajarnya, selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Kami dari asisten mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Sama-sama, Kak. Sama-sama, Kak. Izin live ya, Kak. Ya, Sudah bisa silakan. tinggalkan. Sampai jumpa di ujian ya. Terima kasih banyak. Ya.